Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah tercurah kepada kita semua. Kurban bukan milik satu masjid atau mushola. Menjaga tradisi tanpa mematikan kebersamaan. Setiap menjelang Idul Adha, sering muncul pertanyaan di tengah masyarakat. Apakah penyembelihan hewan kurban di satu dusun yang memiliki banyak masjid atau mushola harus dipusatkan hanya di masjid tertua? Sebagian masyarakat memandang masjid tertua layak menjadi pusat kegiatan karena memiliki nilai sejarah, jasa para pendiri, serta menjadi simbol persatuan warga sejak dahulu. Pandangan ini tentu patut dihormati. Menghargai sejarah adalah bagian dari menghargai perjuangan para pendahulu. Namun di sisi lain muncul pula pandangan bahwa masjid maupun mushola lain juga memiliki hak untuk berkembang, memakmurkan kegiatan keagamaan, dan melibatkan warganya dalam semangat ibadah kurban. Disinilah diperlukan sikap yang bijak, tenang, dan tidak saling menyalahkan. Secara religius, Islam tidak pernah mewajibkan kurban harus dipusatkan. Hanya pada satu masjid tertentu, termasuk masjid tertua. Yang paling utama justru adalah keikhlasan beribadah, ketepatan syariat penyembelihan, serta kemanfaatannya bagi masyarakat. Rasulullah lebih menekankan nilai ketakwaan dan kepedulian sosial daripada persoalan lokasi pelaksanaan. Karena itu, bila masyarakat sepakat memusatkan kurban di satu tempat demi efisiensi dan persatuan, hal tersebut baik. Tetapi bila masyarakat membagi pelaksanaan di beberapa masjid atau mushola agar lebih merata, lebih dekat dengan warga, dan meningkatkan partisipasi umat, itu juga baik. Islam memberi ruang musyawarah sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Bahkan muncul pemikiran yang cukup menarik dan layak dipertimbangkan secara bijaksana. Apakah tidak lebih baik bila pelaksanaan kurban dilakukan di lingkungan RT masing-masing, yaitu di tempat syahibul kurban tinggal? Gagasan ini memiliki sisi positif yang cukup besar. Warga sekitar dapat ikut merasakan langsung semangat ibadah kurban di lingkungannya sendiri. Kebersamaan antar warga RT menjadi lebih hidup. Distribusi daging juga biasanya lebih cepat, lebih mengenal kondisi penerima, dan lebih tepat sasaran, karena warga sekitar memahami siapa yang benar-benar membutuhkan. Selain itu, anak-anak dan generasi muda di lingkungan setempat dapat belajar secara langsung tentang nilai pengorbanan, gotong royong, kepedulian sosial, dan tata cara penyembelihan yang benar sesuai syariat. Seringkali, bila semua kurban dipusatkan hanya di satu tempat, katakanlah di masjid tertua, maka yang menangani kegiatan dari tahun ke tahun hanya orang-orang itu saja. Panitianya tetap, pelaksananya tetap, sedangkan warga lain akhirnya hanya menjadi penonton pasif dari tempat yang jauh dan kurang terlibat secara langsung. Padahal semangat Idul Adha sesungguhnya bukan hanya menyembelih hewan, tetapi juga menghidupkan partisipasi umat. Ketika pelaksanaan dilakukan di tiap RT, di tiap masjid atau mushola, di sanalah masyarakat bergerak bersama. Ada yang menjadi panitia, membantu distribusi, menyiapkan tempat, membersihkan lingkungan, memasak konsumsi, hingga mendidik anak-anak untuk ikut belajar gotong royong dan kepedulian sosial. Disitulah kehidupan beragama benar-benar terasa menggeliat. Masjid dan mushola kecil menjadi hidup ramai dan penuh aktivitas kebersamaan. Syiar Islam tidak hanya terkumpul di satu titik saja, tetapi menyebar ke seluruh lingkungan masyarakat. Jangan sampai hanya satu tempat yang selalu ramai, sementara tempat-tempat lain tetap sepi tanpa kegiatan. Sebab memakmurkan masjid dan mushola bukan hanya dengan membangun fisiknya, tetapi juga dengan menghadirkan kegiatan ibadah dan kebersamaan umat di dalamnya. Dari sudut pandang sosial, pendekatan berbasis lingkungan RT juga dapat memperkuat rasa kekeluarga dan kepedulian antar tetangga. Kurban tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, benar menjadi sarana mempererat hubungan sosial masyarakat. Namun tentu pelaksanaannya juga perlu mempertimbangkan kesiapan panitia, tempat penyembelihan, kebersihan, kesehatan lingkungan, serta kemampuan menjaga syariat penyembelihan dengan baik. Karena itu, semua pilihan sebenarnya memiliki nilai kebaikan masing-masing. Dipusatkan di masjid tertua bisa baik, dilaksanakan di beberapa masjid atau mushola juga baik. Bahkan dilakukan di lingkungan RT pun dapat menjadi pilihan yang positif bila masyarakat siap menjalankannya dengan tertib dan penuh kebersamaan. Yang perlu dijaga adalah jangan sampai perbedaan cara pelaksanaan menimbulkan rasa paling benar sendiri. Sebab inti kurban bukan soal lokasi semata, melainkan bagaimana ibadah itu mampu menghadirkan ketakwaan, persaudaraan, pemerataan manfaat, dan kemuliaan akhlak.
Masjid tertua tetap harus dihormati sebagai simbol sejarah dan perjuangan umat. Akan tetapi, menghormati tidak selalu berarti memonopoli seluruh kegiatan. Filosofi Islam bukan menumpuk kebaikan di satu titik, melainkan menyebarkan manfaat seluas mungkin kepada masyarakat. Pada akhirnya yang paling penting bukan soal di mana kurban disembelih, tetapi apakah kurban itu mampu menghadirkan ketakwaan, persatuan, gotong royong, dan kepedulian sosial. Jangan sampai ibadah yang seharusnya mempererat hati justru menimbulkan jarak antar sesama. Sebab hakikat kurban bukan hanya menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih ego, gengsi, dan keinginan untuk merasa paling benar sendiri. Jika musyawarah dikedepankan, tradisi dihormati dan kebersamaan dijaga, maka semua masjid, mushola, dan seluruh lingkungan masyarakat sesungguhnya sedang bersama-sama memakmurkan syiar Islam. Karena sesungguhnya yang membuat sebuah wilayah menjadi mulia bukan karena siapa yang paling berkuasa mengatur kurban. Bukan pula karena siapa yang merasa paling berhak, melainkan karena masyarakatnya mampu saling menghormati, saling melibatkan, dan saling membahagiakan sesama. Tidak ada masjid yang menjadi besar dengan mengecilkan masjid atau mushola lainnya. Tidak ada syiar Islam yang benar-benar hidup jika hanya ramai di satu tempat, sementara tempat lain dibiarkan sepi. Bukankah lebih indah jika takbir menggema di banyak tempat, anak-anak bergembira di banyak lingkungan, dan semangat berbagi hidup di seluruh kampung? Mari belajar ikhlas, belajar memberi ruang kepada yang lain, dan belajar menerima bahwa kebaikan tidak harus selalu berpusat pada diri kita. Sebab bisa jadi Allah lebih melihat kerendahan hati daripada keinginan untuk tampil paling utama. Dan bisa jadi kurban yang paling berat sebenarnya bukan menyembelih sapi atau kambing, tetapi menyembelih rasa egois, merasa paling penting, merasa paling berjasa, dan merasa paling berhak atas sebuah wilayah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala al Sayyidina Muhammad kama sallita ala Sayyidina Ibrahim wa ala al Sayyidina Ibrahim innak Hamid Majid. Ya Allah, limpahkanlah rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para pengikut beliau. Semoga dengan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dijauhkan dari sifat egois, merasa paling benar sendiri, dan merasa paling berhak atas segala sesuatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita lembut, lapang menerima perbedaan, ringan bermusyawarah, dan senang melihat saudaranya ikut berkembang. Karena sesungguhnya, persatuan lebih mulia daripada kemenangan pribadi, dan kebersamaan lebih indah daripada merasa paling penting sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, atau terdapat perbedaan pendapat. Semoga semua niat baik kita menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.